Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriani Hakitano, Stambuk A251-18012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi protein. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu protein. Nah, protein itu adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein ini mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur dan fosfor. Sumber protein terbagi atas dua, yaitu protein hewani dan protein nabati, di mana protein hewani itu contohnya daging, ikan, ayam, udang, susu, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari protein nabati yaitu suku polong-polongan, kentang, tempe, tahu, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke fungsi protein, di mana fungsi yang pertama itu sebagai zat pembangun, yang kedua sebagai zat pengatur, yang ketiga sebagai pemberi tenaga. Nah, kita masuk ke pengaruh pengolahan terhadap protein. Nah, di sini pengolahan bahan pangan berprotein yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizinya. Secara umum, pengolahan bahan pangan berprotein dapat dilakukan secara fisik, kimia, atau biologis. Secara fisik biasanya dilakukan dengan penghancuran atau pemanasan. Secara kimia, dengan penggunaan pelarut organik, pengoksidasi, alkali, asam atau belerang dioksida, dan secara biologis dengan hidrolisis enzimatis atau fermentasi. Pengolahan bahan pangan memiliki andil yang cukup besar dalam perubahan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Pengolahan bahan pangan yang salah dapat menyebabkan hilangnya kandungan gizi yang ada di dalam makanan. Pengolahan bahan makanan berprotein yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizinya. Langsung saja kita masuk ke pengaruh pengolahan makanan terhadap protein, di mana yang pertama itu ada penggorengan. Nah, pada saat penggorengan terjadi perubahan kimiawi baik pada bahan makanannya maupun pada minyak gorengnya. Permukaan lapisan luar akan berwarna coklat keemasan akibat penggorengan. Timbulnya warna pada permukaan bahan disebabkan oleh reaksi Browning atau reaksi Maillard. Selama proses penggorengan, sebagian minyak masuk ke dalam bahan pangan dan mengisi ruang kosong yang pada mulanya diisi oleh air. Penyerapan minyak ini berfungsi untuk mengempukan kerak atau bagian luar bahan pangan dan untuk membasahi bahan pangan yang digoreng sehingga menambahkan lezat dan gurih. Interaksi antara protein dan lemak yang teroksidasi juga dapat menyebabkan penurunan nilai gizi protein, dan hal ini seringkali tidak diperhatikan. Yang kedua, pemanggangan. Nah, bahan pangan yang mengandung protein akan mengalami kerusakan ketika dilakukan proses pemanggangan yang terlalu lama. Reaksi antara protein dengan gula produksi merupakan sumber utama penyebab menurunnya nilai gizi protein pangan selama pengolahan dan penyimpanan. Reaksi Maillard ini dapat terjadi pada waktu pembuatan atau pembakaran roti, produksi breakfast sereal seperti serpian jagung, beras, gandum, dan lain-lain, dan pemanasan daging terutama bila terdapat bahan pangan nabati. Yang ketiga, pasteurisasi. Nah, pasteurisasi pada bahan pangan yang mengandung protein biasanya dilakukan dengan teknik HTST, yakni High Temperature Short Time, biasanya pada suhu 73 derajat Celcius selama 15 detik. Pelakuan dengan HTST dapat meningkatkan kelarutan dan daya cerna protein pada tubuh. Akan tetapi, apabila waktu sterilisasi ditingkatkan, maka dapat mengakibatkan denaturasi protein susu. Denaturasi adalah perubahan struktur protein di mana pada keadaan terdenaturasi penuh, hanya struktur primer protein saja yang tersisa. Protein tidak lagi memiliki struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Akan tetapi belum terjadi pemutusan ikatan peptida pada kondisi terdenaturasi penuh ini. Denaturasi protein yang berlebihan dapat menyebabkan insolubilisasi
yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fungsional protein dan tergantung pada kelarutannya. Yang keempat, sterilisasi. Nah, sterilisasi bahan pangan berupa susu biasanya dilakukan dengan teknik UHT atau ultra high temperatur dengan suhu sekitar 135 derajat Celcius selama 5 detik. Proses pemanasan susu yang lama juga dapat menyebabkan terjadinya rasemisasi residu asam amino, dapat mengakibatkan penurunan daya cerna protein karena kurang mampu dicerna oleh tubuh. Reaksi Maillard dan rasemisasi juga dapat mengurangi ketersediaan lisin pada susu. Yang kelima, fermentasi. Nah, fermentasi merupakan suatu cara pengolahan pangan yang menggunakan mikroorganisme tertentu. Fermentasi pada suatu bahan pangan dapat menambahkan nilai gizi pada suatu bahan pangan. Yang keenam, perebusan dan pengukusan. Nah, kebanyakan protein pangan terdenaturasi jika dipanaskan pada suhu yang moderat 60-90 derajat Celcius selama 1 jam atau kurang. Dari segi gizi, denaturasi parsial protein sering meningkatkan daya cerna dan ketersediaan biologisnya. Pengukusan dapat mengurangi kerusakan protein akibat denaturasi lebih rendah dibandingkan dengan perebusan. Akan tetapi, jika suhu dan waktu pengukusan lama, maka dapat menyebabkan terjadinya koagulasi protein dan akhirnya dapat mengurangi kelarutannya. Contohnya seperti pada telur. Perebusan dapat mempercepat perubahan viskositas dari bahan pangan, sebab secara langsung kontak dengan media penghantar panas seperti air. Hal tersebut lebih cepat dalam proses perubahan struktur kimia protein yang berkaitan dengan denaturasi. Pemanasan pada telur dapat mengakibatkan albumin membuka lipatannya dan membentuk gumpalan. Yang ketujuh, pengasaman. Nah, protein labil pada penambahan alkali sebab protein akan mengalami kekeruhan ketika tercapainya titik isoelektrik, yaitu pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Akhirnya terjadi kekeruhan yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan pada bahan pangan seperti pada susu yang ditambahkan asam, yakni pada produk yogurt. Asam dapat mengacaukan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Perlakuan dengan alkali dapat menyebabkan terjadinya rasemisasi asam amino, perubahan bentuk L menjadi bentuk D. Selain itu juga dapat terjadi reaksi asam amino yang satu dengan yang lain, misalnya terbentuknya lisinoalanin dari lisin dan alanin. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya nilai gizi protein akibat terjadinya penurunan daya cerna protein dan ketersediaan atau labilitas asam-asam amino esensial. Selain itu, reaksi antara protein dengan gula produksi yang dikenal dengan reaksi Maillard juga merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan protein selama pengolahan dan penyimpanan. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.